Sejumlah nama diunggulkan sebagai calon wakil presiden potensial untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Masyarakat berharap partai politik tidak salah pilih sehingga sosok yang diusung bisa membawa Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang. Apa saja harapan masyarakat? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Saudara, belum adanya nama calon wakil presiden yang disepakati diduga menjadi salah satu alasan koalisi perubahan batal dilaksanakan pada 10 November mendatang. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih menimbang-nimbang sosok nomor 2 untuk diusung maju dalam Pilpres 2024. Lantas, seberapa penting peran dari wakil presiden? Dan bagaimana harapan masyarakat terhadap kinerja wakil presiden mendatang? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi selengkapnya. Sejak dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan rajin berkeliling menemui relawan dan pendukungnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memang ditugaskan untuk lebih memperkenalkan diri kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di luar ibu kota. Bahkan Nasdem juga memberikan kewenangan kepada Anies untuk memilih sendiri calon wakil presiden pendampingnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk itu, Anies harus mendengar banyak masukan, terutama dari Partai Demokrat dan PKS yang disebut-sebut akan membentuk koalisi perubahan bersama Nasdem. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai sosok Wapres yang diharapkan? Harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dihadapin oleh bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Dan dia juga bisa membantu presidennya. Jadi antara presiden dengan wakil presiden itu harus satu jalan. Direspon lah ya, jangan hanya untuk ya diam-diam aja lah. Lebih memperhatikan kondisi rakyat seperti apa. Kemudian yang saya harapin sih dari wakil mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Dia lebih memahami rakyat aja sih, jadi lebih memahami rakyat-rakyat kecil karena zaman sekarang banyak isu masyarakat kecil tuh yang nggak pernah didengar, banyak demo-demo yang kemarin kita lihat seperti demo BBM hingga saat ini masih belum teratasi gitu sih. Bisa yang untuk banjir kayak gitu harus tanggulangi, kemacetan itu aja sih, sama ya pendidikan sekolah kalau bisa lebih baik lagi buat anak-anak. Ya, memilih sosok calon wakil presiden memang bukanlah perkara gampang. Perlu memperhatikan banyak faktor untuk mengiringi langkah Presiden Indonesia 5 tahun ke depan. Saat ini, bursa kandidat calon Wapres memang jauh lebih banyak dibandingkan Capres. Di berbagai survei, nama Ridwan Kamil sering disebut sebagai cawapres potensial. Kang Emil yang aktif di media sosial banyak dipilih generasi Z, yakni mereka yang berusia 17 hingga 25 tahun. Terakhir, Ridwan Kamil disebut politisi PAN sebagai sosok yang serasi mendampingi Ganjar Pranowo. Ada juga nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Politisi Partai Gerindra ini berulang kali diunggulkan dalam survei. Saat Pilpres 2019, Sandiaga pernah maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Erick Thohir juga sering disebut sebagai kuda hitam dalam bursa cawapres. Sejumlah terobosan dalam kabinet seperti restrukturisasi BUMN mendapat respon positif dari masyarakat. Keaktifan dalam dunia olahraga juga mendekatkan Erick Thohir dengan kalangan muda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama, Khofifah juga berpotensi meraih suara perempuan dan pemilih di Jawa Timur. Dalam pemilu 2019, Jawa Timur menjadi provinsi nomor 2 dengan jumlah pemilih terbanyak setelah Jawa Barat. Namun bukan hanya Khofifah yang dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga siap sebagai calon wakil presiden asal dipasangkan dengan Prabowo Subianto atau Puan Maharani. Sedangkan dari kalangan militer, Jenderal TNI Andika Perkasa juga layak diperhitungkan. Andika akan pensiun sebagai Panglima TNI akhir Desember besok.
Bersama Ridwan Kamil dan Khofifah, nama Andika disebut sebagai calon kuat sebagai pendamping Anies. Siapapun yang terpilih dalam Pilpres nanti akan menjadi wakil presiden kelima dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia. Pertama, Yusuf Kala yang menjadi Wapres ke-10 Indonesia periode 2004-2009. Lalu Budiono yang menjadi Wapres periode 2009-2014 berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan periode 2014-2019, Yusuf Kala kembali terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo. Sementara di pemilu 2019 hingga saat ini, posisi Wapres dijabat oleh Ma'ruf Amin. Siapapun yang terpilih nanti, masyarakat berharap Cawapres yang diusung bisa bekerja sama dengan calon presiden dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Itu bisa bantu presiden, jangan hanya sebagai ban serep ya. Mungkin bisa bagi tugas nanti dengan presiden, biar tidak semua presiden kan. Kalau saya cenderung, kalau memungkinkan jangan dari partai politik, kan sudah presiden dari partai politik, jadi kalau bisa pendampingnya bukan partai politik mungkin lebih bagus lagi ya. Yang sekarang kan kelihatannya Pak Presidennya aja gitu ya, maunya ke depannya bareng-bareng gitu. Di setiap ada event, di setiap ada agenda pekerjaan, kita melihat Pak Presiden dengan wakilnya sama-sama bekerja seperti itu, saling bekerja sama. Lebih bijaksana lagi buat kehidupan rakyatnya, jangan mentingin buat kepentingan sendiri, jangan buat keuntungan diri sendiri. Terus semoga Indonesia dipimpin bisa lebih maju lagi. Terus benar-benar milih calon yang sekiranya itu emang baik buat kebaikan bangsa, bukan hanya kepentingan pribadi aja, Mas. Jadi ya menurut saya emang harus bisa menaungi apapun yang yang dimaui seluruh pihak lah, Mas, bukan cuma kepentingan tertentu aja. Persoalan bangsa yang semakin sulit jelas membutuhkan sosok pemimpin yang kuat dan merakyat. Untuk itu, jangan sampai masyarakat salah memilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 mendatang. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kopi Pagi selanjutnya. Salam SCTV.